Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min afdali masyra'iyyatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-mab'us bi afdalil milali wa adyani wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in thumma la jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin qaimatil arba'atil mujtahidin wa jama'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nah, khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Ahmad bin Al-Husain Asy-Syarbi Abi Suja wa Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi annallaha yaghfir lahuma dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yuli darajatihima fil jannah lana wa lahuma wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita pertemuan yang kedua atau ketiga sebenarnya nih? Ketiga ya. Alhamdulillah, pertemuan yang ketiga kita udah. Hari ini kita membahas masalah menyamak kulit bangkai, hukum wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan bersiwak. Ini 3 pembahasan sekaligus karena pembahasan dalam kitab ini pendek-pendek tentang 3 hal, maka kita rapel jadi 3 pembahasan. Nanti baru setelah ini mulai masuk yang sering kita pakai keseharian, masalah wudhu. Nanti tentang fardhunya wudhu gimana, sunnah-sunnahnya gimana. Kemarin kan udah di pendahuluan yang tentang air yang bisa digunakan untuk wudhu. Berikutnya nanti ada 9 pembahasan tentang ini, tapi setelah ini baru masuk furudul wudhu, rukun-rukun wudhu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ayo, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan sehat afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan kita putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang bawa dompet, Pak? Ada yang bawa dompet? Kulit enggak dompetnya?
Gesper, Pak, pakai gesper? Enggak ada ya, yang gesper kulit itu yang dipakai, tahu nggak itu najis apa enggak, Pak? Nah, ini kita bahas hari ini. Ya kan sering kita pakai itu kan gesper, sepatu kulit, dompet ini tuh gimana hukumnya itu? Ya kan sering kita bawa sehari, kadang kita nggak terpikirkan prosesnya itu seperti apa. Boleh nggak kita bawa, boleh kita pakai sholat, boleh nggak itu kan dari kulit tuh. Kalau najis kan otomatis nggak boleh kita bawa ke sholat. Kalau kita misalkan di celana kita kerja, terus kita bawa dompet, bawa gesper kita pakai dari kain, dari yang kulit, terbuat dari kulit, nah itu boleh nggak? Nah ini kita bahas hari ini. Jadi boleh nggak hukumnya seperti itu? Itu kulit itu yang dijadikan sebagai apalah perhiasan aksesoris kita, itu entah sapu, entah apa namanya dompet, entah macam-macam, atau jam tangan kita yang terbuat dari kulit ada kan. Nah itu bagaimana, najis enggak? Kita baca bareng-bareng kitabnya, sama-sama kita bahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ada tentang fasal fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati, yaitu tentang membahas sesuatu benda yang najis, wa ma yadhuru, dan sesuatu yadhuru yang bisa suci, minha dari benda yang najis itu, bidzibagi, dengan disamak. Pernah didengar kata-kata disamak, Pak? Pernah kan? Disamak. Nah kalau samak itu kalau orang yang biasa berkecimpung di dunia perkulitan. Nah, kalau kan banyak profesi seperti itu. Kita ingat waktu masih kecil di kampung itu, ada orang yang profesinya mencari ular. Ada kan, Pak? Kalau kita di kampung dulu kan ada kan? Orang yang kerjanya tiap hari itu mencari ular. Nah, nanti ularnya setelah dapat diambil kulitnya. Ular ini kan sesuatu yang tidak boleh kita makan, tapi bisa kita ambil manfaatnya kulitnya. Nah, nanti caranya seperti itu, disamak namanya. Nanti proses samaknya itu bagaimana nanti dijelaskan. Termasuk nanti ada bangkai-bangkai, misalkan mohon maaf, ada bangkai kita punya sapi udah kita piara, namanya misalkan musim wabah ya Pak ya. Sapi kan mahal. Harganya kalau orang kampung itu andalannya sapi Pak, miara sapi, nanti kalau udah gede dijual untuk modal apa, karena kita namanya musibah, ada wabah, misalkan sapi kita mati, belum sempat kita sembelih, sapinya mati, sayang banget. Nah itu sapi yang sudah mati, kita ambil kulitnya boleh nggak Pak? Boleh nggak? Udah bangkai loh ini, boleh nggak kita ambil kulitnya? Kita ambil kulitnya doang, bukan dagingnya kita ambil kita makan, tapi kulitnya. Nah itu boleh. Nanti caranya bagaimana? Nah disebutkan di sini. Jadi kita ambil kulitnya biar tidak percuma, sia-sia semua itu. Jadi yang haram kan dagingnya yang udah bangkai kita makan, tapi kulitnya yang udah bangkai ini bisa kita sucikan dengan namanya disamak. Nah kalau dia suci artinya apa? Dia tidak bangkai kita sembelih, malah semuanya boleh dimanfaatkan. Kulitnya kita makan aja boleh, tapi yang tadi ya, kulit yang dimanfaatkan dari yang bangkai tadi bukan untuk kita makan ya. Ingat, bukan untuk kita makan, tapi kita manfaatkan untuk yang lain. Nah itu prosesnya boleh dengan namanya disamak, bukan untuk kita makan, bukan. Jadi boleh misalkan kita punya kambing, ya misalkan untuk bikin beduk. Nah kita ambil kulitnya itu dari bangkai tadi kambing, daripada percuma kebuang mubazir, kan kita itu nggak boleh mubazir, diajarkan juga oleh Rasulullah. Kita ambil aja kulitnya, yang bangkai udah meninggal itu, udah meninggal kayak orang. Nah, kambingnya sudah mati itu kita ambil kulitnya, boleh. Itu namanya nanti disamak. Asal binatang itu nanti bukan berasal dari dua jenis hewan, boleh kita ambil kulitnya, kita manfaatkan kulitnya. Itu namanya disamak. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati, dan adapun kulitnya bangkai, kulluha, seluruhnya, seluruh kulit bangkai, tadhuru, itu bisa menjadi suci, bidzibagi, dengan disamak. Sawaun fi zalika maitatu makulil lahmi, baik itu bangkai dari binatang yang boleh atau bisa dimakan dagingnya, wa ghairihi, dan selain binatang yang
tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi semua bangkai, baik itu bangkai binatang yang boleh dimakan ataupun binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, ketika dia menjadi sudah menjadi bangkai dan kita ingin memanfaatkan sesuatu kulitnya, kita ambil, itu hukumnya boleh. Wakaf ini dalilnya banyak Bapak. Jadi sebelum kita caranya kita ambil dulu dari hadis. Hadisnya itu dari riwayat Ibnu Abbas. Di situ disebutkan ya Pak ya, di dalam bukunya itu, di dalam tulisan itu, bahwa suatu ketika Ibnu Abbas itu menghadiahkan seekor kambing kepada bekas budaknya Maimunah. Diberikan kambing itu sebagai sedekah pada budak ini. Tapi kemudian kambing itu ternyata belum rezeki nih kalau kata kita. Pas dikasih nggak beberapa lama kemudian mati. Kambingnya mati. Terus melihat itu Nabi berkata, halang tafa'tum bijildiha. Tidakkah kalian ingin memanfaatkan kulit dari kambing yang sudah mati itu? Para sahabat waktu itu menjawab, qalu innaha maitah ya Rasulullah. Dia sudah menjadi bangkai. Kan kalau bangkai hukumnya haram, nggak boleh kita makan. Kan Al-Quran juga mengatakan hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir dan seterusnya. Dalam surat apa itu? Surat Al-Maidah lah ya. Surat Al-Maidah ayat 3. Jadi kemudian para sahabat tadi menjawab, innaha maitata. Sebenarnya dia sudah mati ya Rasul, binatang itu sudah mati, sudah menjadi bangkai. Lalu apa jawaban Rasulullah? Innama haruma akluha. Yang diharamkan itu memakan dagingnya, daging bangkai itu, tapi untuk kulitnya bisa dimanfaatkan. Terus dalam hadis yang lain juga dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan idza dubingol ihabu faqat tahura, bahwa ketika kulit itu al-ihab, bahasanya kulit, dalam bahasa Arab itu ada dikenal 3 Pak. Ada al-ihab, ada al-adim, ada al-jildi. Semuanya sama-sama artinya kulit. Tapi kalau al-ihab itu untuk kulit yang belum disamak, disebutnya, kalau orang Arab nyebutnya al-ihab. Kalau al-adim itu untuk kulit yang sudah disamak. Kalau jildun itu umum, mau kulit disamak mau enggak, kulit orang, kulit binatang, disebutnya kadang jildun, kulit. Nah itu namanya sebutan. Jadi ihab ini ada kulit yang belum disamak. Maka ketika ada kulit dia kemudian disamak, kata Rasulullah faqat tahura, ada kata-katanya faqat, maka dia benar-benar menjadi suci, bisa dimanfaatkan. Nah kemudian tata caranya itu bagaimana? Nah sekarang kita masuk mulai tata caranya. Wa kaifiyatud dibghi, dan adapun tata caranya menyamak. Ini kalau orang yang udah profesinya di sini, kita udah terima bersih Pak ya. Namanya orang yang bekerja berusaha di bidang perkulitan itu udah pasti melakukan proses samak semua. Jadi kita udah terima, udah bersih. Jadi kulit yang kita pakai itu insya Allah kalau menurut mazhab Syafi'i itu boleh, udah suci kalau menurut mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi. Karena nanti Pak, biarpun ada hadis yang membolehkan, ini para ulama berbeda. Ada yang tidak membolehkan, namanya bangkai sudah menjadi bangkai ya tidak bisa disucikan. Ada. Jadi ulama mazhab Hanafi dan Hambali itu menyatakan itu tidak boleh. Jadi pendapat tentang kulit yang bisa disamak ini berbeda. Jadi kalau mazhab Malikiyah dan Hanabilah, ulama-ulama dari mazhab Maliki dan Hanafi itu tidak boleh. Biarpun udah disamak itu tidak menjadi suci. Tapi ya kita ambil enaknya inilah. Kalau kita ulama berbeda itu ya enaknya seperti itu. Sama ketika kita proses haji kemarin itu. Kalau haji kan kalau menurut mazhab Hanafi kita bersenggolan dengan perempuan lawan jenis kan tidak batal. Ketika kita mazhab Syafi'i ya batal. Mau sengaja, mau enggak sengaja, mau ada syahwat atau enggak, namanya senggolan dengan lawan jenis ya mazhab Syafi'i ya batal. Nah itu kalau kita praktekkan ibadah haji kita enggak kelar-kelar Pak. Kita mau tawaf, ya kan? Orang segitu berjuta-juta, kita baru mau tawaf, sementara orang kumpul-kumpul di situ jutaan orang, nggak mungkin kita menghindari senggolan dengan orang lain. Nah kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i ya kita nggak ibadah haji nggak selesai-selesai, baru mau ini balik lagi wudhu, baru mau tawaf balik lagi wudhu, nggak kelar-kelar, akhirnya nggak ibadah haji kita. Nah disitulah namanya nanti kita beralih mazhab dengan menggunakan mazhab Hanafi, maka ibadah haji kita menjadi
Bisa, karena kalau kita pakai Hanafi nggak kelar-kelar, nggak selesai ibadah haji kita. Maka di Arab itu berlaku, kemudian di dalam pelaksanaan ibadah haji dipakailah mazhab Hanafi khusus untuk yang tawaf itu. Dan seperti ini juga ketika kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi yang di tadi sama-sama ada dalilnya Pak, maka kita itulah enaknya. Rasulullah sama kita tata cara sholat ini. Ini yang lain kita contoh. Bapak sholat nih, ini berbeda mazhab lagi. Ini untungnya kita. Kalau kita mau sujud Bapak, yang turun saya tanya, dengkul dulu apa tangan dulu? Oh, Ustadz Baju bilang dengkul. Mas Lundi apa? Ada yang dengkul, ada yang tangan. Nah, ayo mana coba? Yang dipakai yang mana? Dua-duanya boleh. Iya makanya kalau kita banyak berilmu tuh seperti itu. Kalau kita tahu berbagai macam pendapat itu begitu. Jadi nggak gara-gara sholat itu nggak usah nyalain temennya, apalagi sampai marahin orang gara-gara hanya mau turun dengkul dulu apa tangan dulu. Dua-duanya ada dasarnya. Yang turun pakai dengkul dulu dasarnya hadis riwayat Abu Hurairah. Yang satu lagi ada sahabat lagi yang makan tangan dulu. Nah kita kan bisa kondisional. Nah kalau kita punya samurat udah dengkul udah susah ditekuk, udah ini mau turun dulu, ya kita pakai aja tangan dulu. Dengkul kita udah repot. Nah itu kan enaknya beragama itu. Enaknya beragama itu seperti itu, nggak kaku. Nah kita kalau posisi masih sehat, bugar, masih muda, masih normal kayak Mas yang ini, ya tangan dulu, dengkul dulu nggak apa-apa. Nah kan, jadi semuanya ada tata caranya. Sama kak ketika habis takbir, mohon maaf, habis takbir Bapak naruh tangan di mana? Ayo, habis takbir, Ustadz Bayu di mana naruh tangannya biasanya? Ayo dipraktekin dari mana naruh tangannya. Ada yang di Allahu Akbar, di bawah dada, di atas pusar. Ini kalau Imam Syafi'i seperti itu. Ada yang lain Pak, Allahu Akbar di dada. Ada lagi yang lain, Allahu Akbar di bawah pusar kayak orang nahan ini Pak. Ada juga Allahu Akbar orang Turki, orang Iran Pak, kalau habis takbir gimana? Tangannya lurus kan? Ada yang begini, ada begini. Itu nggak masalah, itu bukan rukun sholat. Yang penting itu kalau kita apa-apa rukunnya yang kita pegang. Yang rukun itu nggak boleh kita tinggalkan. Tapi kalau masalah yang gitu-gitu nggak usah bikin ribut. Nah itu bisa kita pakai mana aja. Jadi itu bukan masalah rukun, dan itu ada dasarnya semua. Para ulama fikih itu gitu biasa membiasakan kita itu untuk berbeda itu jangan sampai ribut gara-gara berbeda yang bersifat furu'iyah. Tapi kita penting tahu ilmunya. Makanya pentingnya kita ngaji. Jadi ini seperti ini disamak ini Pak kalau menurut mazhab Syafi'i boleh. Dalilnya banyak. Tadi hadisnya sahih. Imam Bukhari, Muslim, muttafaq alaih itu hadis tentang tadi. Jadi bangkai kita manfaatkan, kulitnya itu boleh. Dasarnya itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tadi sampai mana ya? Lupa malah. Nah, jadi ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi memanfaatkan untuk yang samak itu kalau menurut mazhab Malikiyah, Hanabilah tidak boleh. Biar kalau udah bangkai ya nggak boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i sama mazhab Hanafiyah sebagian ulamanya boleh karena dalilnya tadi yang ditemukan di di tulisan Bapak ini hadisnya. Ini hadis sahih semua. Jadi itu. Jadi yang pertama itu. Wa kaifiyatu begini, adapun cara tata caranya menyamak itu apa? Ayyun za'a fudulul jirdi. Yaitu jika dihilangkan fudulul jirdi kotoran-kotoran kulit, mimma yaitu berbagai macam sesuatu yu'affinuhu yang bisa membuat busuk atau membuat kulit itu bau, minat dami yaitu berupa darah, wanahwi dan sejenisnya. Misalnya kan kalau kulit kita ambil Pak, kita beset, itu kan masih ada yang nempel Pak. Ya kan, entah dagingnya ada yang masih nempel, ada lendir-lendirnya, gajih-gajihnya, ya kan, gaji sama lendir atau apa cairan-cairannya masih nempel di kulit Pak. Nah itu namanya kalau disamak dibersihin dulu. Apa? Karena sesungguhnya kulit itu sebagus apapun, entah kulit harimau, entah kulit gajah, entah kulit sapi, entah kulit kambing, ketika kita belum bersih itu masih ada dagingnya lah, ada lendir-lendirnya lah, itu yang bikin kulit itu rusak nanti kalau tidak dibersihkan, yang membuat bau busuk, kemudian kulit nanti berlobang busuk. Nah itu makanya ketika akan disamak dibersihkan dulu. Nah bersihinnya dengan apa Pak? Membersihkannya itu,
Nah kalau sekarang zaman modern bisa ada yang direndam dengan cuka yang sampai 2, 3 hari 4 hari udah langsung bersih rontok itu. Tapi kalau cara dulu gimana? Bisyai'in khirifin, dengan sesuatu yang kesat, yang kelat, apa kelat ya, kesat ya. Kok yang ini bisa kasar itu yang ini pokoknya kayak ini kesat kelat itu yang bikin terus lendir-lendir ditarik itu gampang, dia mengikat karena itu. Jadi apa yang bisa digunakan itu disebut di dalam kitab ini. Kalau zaman dulu menggunakannya apa, kaasfin, seperti daun bidara. Nah kalau di sini juga disebutkan di tulisan ini Bapak kita cantumkan di sini ada daun salam, daun bidara, daun akasia, kulit delima, itu kan kesat-kesat itu, bisa pahit dia kan. Sifatnya itu pahit dia, kesat gitu kalau kita pakai untuk itu bisa. Kulit manggis juga itu, bahkan juga kotoran burung merpati. Nah, burung merpati kotorannya itu paling bagus malah itu. Kalau buat untuk membersihkan semacam lendir-lendir itu, nah, nanti setelah kita bersihkan dengan itu tentu dicuci pakai air. Tapi awal untuk membersihkan itu loh Pak, membersihkan lendir, sisa-sisa darah, macam-macam yang masih menempel di kulit itu bisa menggunakan sesuatu bisyai'in khirifin, dengan sesuatu yang kesat atau kelat. Nah, apa namanya? Ya sesuatu yang ya bahasa kita apa ya emang ya, kesat atau kelet itu, yang pokoknya yang menggigit itu, yang dia apa namanya agak kasar gitu. Nah, itu dia nanti bisa menghilangkan itu. Tapi setelah itu dicuci. Di dalam sini saya jelaskan itu hal-hal yang melekat pada kulit betul-betul bisa membuat busuk, seperti sisa daging, darah, lemak, dan lendir-lendir dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu digosok dengan khirif. Ini penjelasan dalam kitab. Atau direndam dengan cairan cuka. Ini cara yang modern Pak, yang biasa dipakai orang-orang zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu ya begitu, membersihkannya dengan sesuatu yang apa namanya kelat, kelet atau kesat itu. Nah, itu bisa dipakai. Seperti bahkan kotoran burung itu, burung dara itu bisa, burung merpati itu bisa dipakai. Walau kanal khirifu najisan, walaupun apa namanya sesuatu yang kelat itu adalah sesuatu yang najis, kadzarki hamamin, seperti kotoran burung merpati, burung dara, maka kafa fiddabagi, maka cukup atau boleh digunakan untuk apa namanya menyamak. Illa jildal kalbi wal khinziri. Jadi yang tidak, itu semua binatang bangkai itu boleh disamak, dimanfaatkan kulitnya, kecuali apa? Ilal jaldi wal khinziri, ilal jaldal kalbi wal khinziri, kecuali apa namanya kulit anjing dan babi. Mengapa? Karena secara esensi mereka memang sudah najis. Kalau bangkai ini kan belum tentu binatangnya itu najis. Misalkan sapi, misalkan kambing, misalkan unta kan enggak najis. Tapi kalau jildi wal khinzir memang sudah dari ketetapan syariat dia najis, maka dia tidak boleh. Kalau dia menjadi bangkai kita manfaatkan misalkan kulitnya, nggak boleh. Karena apa? Dia memang binatang yang najis, haram kita konsumsi, maka itu tidak boleh kita manfaatkan kulitnya. Wa ma tawallada minhuma, ataupun hewan yang terlahir dari anjing dan kucing, amin ahadima, atau dari salah satu anjing dan kucing. Zaman sekarang Pak, zaman pernikahan, perkawinan silang antar binatang, nah, kan misalkan punya kambing kita kawinkan dengan anjing. Wah, ya kan zaman sekarang loh Pak, biasa itu, biar nanti anjingnya badannya lebih gede, apa namanya, terus punya tanduk, kan sangar. Ya kan? Nah itu bagaimana? Seandainya dari perkawinan silang antara anjing dengan kambing nanti lahir binatang baru yang misalkan dia wujudnya kayak kambing, tapi punya tanduk, tapi jadi anjing tapi badannya gede kayak kambing, terus punya tanduk, tapi apa namanya, instingnya anjing, lidahnya melet-melet kayak anjing. Nah gimana itu? Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi disebutkan dalam kitab ini sesuatu yang terlahir dari anjing maupun babi, ataupun dari salah satu yang dikawinkan dengan binatang yang suci. Misalkan tadi anjing dikawinkan dengan kambing, atau babi dikawinkan dengan yang lain, keluar makhluk baru yang keluar, tidak seperti babi, tidak seperti binatang yang dikawinkan dengan babi, nggak boleh juga itu.
Jadi wa mata walada minhuma au ahadima itu tidak boleh. Jadi kita misalkan dia jadi bangkai, pengen kita manfaatkan kulitnya, nggak boleh. Biarpun bukan anjing 100%, bukan babi 100%, karena dia lahir dari gen anjing maupun babi. Itu di sini disebutkan dalam kiat ini, nggak boleh itu kita manfaatkan. Jadi seperti itu. Lanjut, wa azmul maitati, dan adapun tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan juga rambutnya atau bulunya bangkai, najisun, itu najis. Yang dimaksud bangkai itu apa sih? Azzailah al-hayatu bi ghairi zakatin, yaitu hewan yang mati dengan melalui tanpa penyembelian yang sesuai syariat. Misalkan ada sapi atau kambing, bapak nggak disembelih, langsung dibanting mati. Nah itu biarpun nggak dari awal itu bangkai, pak, kalau dalam syariat sebutannya. Atau ada anjing, kita punya apa tuh anjing, kita punya ayam, ada orang-orang anak-anak lewat naik motor kelindes, pak, mati, sayang, jago gede banget. Nah ini nggak boleh kita ini, udah jadi bangkai, kecuali ketika masih kejet-kejet itu masa sakarat, sakaratul maut, kita sembelih. Nah itu ilama zakaitum, kecuali sesuatu yang sempat kamu sembelih ketika dia mau mati, itu baru bukan posisinya, bukan bangkai. Tapi ketika udah bangkai tidak boleh kita mau. Dan itu ketika udah bangkai najis, pak, mau bulunya semua. Biarpun binatang itu, kambing itu kan tidak najis, pak, tapi ketika dia bangkai kena baju bapak mau sholat, nggak boleh, pak, harus diganti bajunya. Kenapa? Najis, karena dia sudah menjadi bangkai. Jadi semua binatang yang sudah menjadi bangkai, biarpun dia bukan binatang yang najis, itu bulunya ataupun apanya itu, termasuk rambut, bulu, terus dan yang lain, itu menjadi, tulangnya juga menjadi najis. Illal adamiyah, kecuali manusia. Kalau manusia memang dimuliakan oleh Allah, waqad karramna bani Adam wa fadhalna. Jadi kalau manusia satu-satunya bangkai yang tidak najis. Jadi manusia itulah makanya digunakan makhluk oleh Allah, dimuliakan ya manusia kita ini, pak. Bangkai kita itu enggak najis. Tapi kalau bangkai yang lain kita, pak, najis semua, pak. Jadi kecuali apa namanya, kita sama binatang-binatang laut itu baru tidak. Binatang laut biarpun jadi bangkai halal kita makan, pak. Ikan nggak disembelih dulu, pak, ikan nggak ada disembelih, kita makan halal. Jadi al-bahru apa, hillul maitatuhu wa tahuru ma'u. Jadi itulah luar biasanya karunia Allah berupa laut. Maka negara yang paling kaya yaitu yang memiliki kekayaan alam. Kita sebenarnya kekayaan kita itu di laut, itu semuanya halal kalau di laut itu. Ya itu makanya. Jadi tapi semua bangkai itu menjadi najis ketika dia sudah mati. Sesuatu itu ketika dia najis, ketika sudah meninggal mati itu menjadi najis, kecuali manusia. Kalau manusia tidak. Kita baca dulu sampai 3 bab ya, Pak, nanti baru nanti tanya jawab ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan ya. Kita biar ini, karena pembahasan ini selesai, satu pasal cuma pendek begini, sampai 3 kita bahas. Sekarang kita beralih, nanti kalau ada yang mau ditanyakan dikumpulin dulu, diingat-ingat dulu, nanti ditanyakan di ujung, Pak ya. Jadi terus sekarang kita beralih ke masalah wadah dari emas dan perak. Nah ini kan yang lagi ngetren itu. Kita kan lagi posisi orang zaman sekarang kan suka pamer, hedon. Nah, kan misalkan Ustadz Bayu kebanyakan duit, namanya sultan, sultan kan. Kemudian semuanya pengen perkakasnya, alat rumah tangganya emas semua. Oh, namanya Ustadz Bayu. Lagi berjaya, kata Upin Ipin. Lagi berjaya, lagi karirnya melesat, duitnya banyak, nggak kehitung, sampai bingung hitung duitnya, iseng-iseng semua alat rumah tangga mau saya bikin dari emas. Orang kaya ini boleh nggak seperti itu? Gelas dari emas, piring dari emas, sendok dari emas. Ada dari emas ya? Iya banyak orang-orang itu. Ini sekarang apa? Ikut-ikut, Pak, kubah masjid aja emas. Kubah emas di Depok terkenal banget. Kalau orang dari mana-mana kalau ke Depok, kalau belum ke kubah emas katanya belum afdol.
Dibela-belain tuh orang yang pada ziarah itu, kalau ke daerah Depok katanya kalau belum ke Masjid Kubah Emas belum afdol. Karena tertarik dengan sebutannya Kubah Emas itu, terbuat dari emas katanya. Kata Mas beneran apa enggak itu? Beneran nggak Ustaz Pak itu? Mas beneran? Udah pernah dicek belum ke atas? Datang sebutannya kan Kubah Emas. Nah sekarang gimana tuh perkakas yang terbuat dari emas, dari perak, boleh nggak sih? Kalau kita kebanyakan duit kita bikin perkakas rumah tangga kita, gelas kita ini kita dari emas semua. Nah ini kita bahas sebentar nih. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak boleh fi ghairi daruratin, di luar darurat, lirajulin, baik untuk laki-laki, abimraatin maupun perempuan. Apa sih yang tidak boleh? Istimalu awaniz zahabi wal fiddah, apa menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Tidak boleh lafli aklin, tidak boleh untuk makan, wala fi syurbin, dan tidak boleh untuk tempat minum, wala ghairihima, dan tidak boleh juga untuk selain makan dan minum. Pokoknya semua tidak boleh. Tapi nanti juga ada tuh Pak, ulama yang membolehkan Pak. Namanya fikih ya begitu. Makanya kalau kata ulama-ulama tasawuf yang ini kan ada pepatah itu. Ulama fikih itu nanti ulama yang paling belakangan masuk surga katanya. Karena semua hukum itu dicari ilahnya Pak. Tapi kalau kita nggak ada ulama fikih juga repot, apalagi udah di zaman modern gini Pak. Itu nah plus minusnya. Tapi kalau orang tasawuf, orang ini ya nggak mau. Tapi kita orang yang masih namanya syariat ya nggak lepas dari namanya hukum terapan praktis, dan kita tidak lepas dari namanya fikih itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau secara pendapat mayoritas ulama, disepakati oleh mayoritas ulama, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh, haram. Ada dalilnya juga itu. Di situ disebutkan. Kita sebutkan dalilnya. Hadisnya sahih juga. Tuh, wala talbisul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha. Jadi janganlah kalian itu memakai sutra ataupun kain yang berbahan sutra. Ini untuk laki-laki Pak ya, kalau untuk perempuan mah bebas. Kalau untuk laki-laki nggak boleh. Nah, untuk gaya biar namanya tadi lagi-lagi sultan, kalau bajunya nggak mahal kainnya, nggak ini pakai mentang-mentang kaya pakai kain sutra, nggak boleh. Nabi jelas ini mengatakan, hadisnya sahih Bukhari Muslim, la talbisul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, jangan kamu minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sahafi, jangan makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya, karena yang demikian itu hanya untuk orang-orang kafir di dunia ini, walana fil akhirah, dan untuk kita orang-orang mukmin di akhirat nanti. Ini dalilnya juga masih banyak lagi dalil, kita cantumkan satu. Tapi nanti juga ada sebagian ulama, misalkan Imam Syaukani, Imam As-Sun'ani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu memperbolehkan. Tapi bukan untuk makan minum. Untuk selain makan dan minum boleh membuat perangkat dari emas. Tapi ini hanya pendapat sedikit dari ulama ini Pak. Secara mayoritas para ulama mazhab itu melarang sesuatu yang terbuat dari emas. Mau untuk makan, untuk minum, untuk peralatan yang lain itu tidak boleh. Tapi ada sebagian kecil ulama, misalkan tadi kita sebutkan Imam Asy-Syaukani, terus Syekh As-Sun'ani dan Muhammad bin Utsaimin, itu memperbolehkan. Tapi di luar untuk gelas, piring dan macam-macam untuk perkakas, makan dan minum, di luar itu diperbolehkan. Nah, tapi bukan untuk makan dan minum. Karena apa alasan beliau mereka memperbolehkan? Karena yang disebut dalam hadis ini, wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wala ta'kulu. Teks hadis ini, literlek hadisnya, lafal yang ditunjuk oleh hadis ini, jangan makan dan minum dengan menggunakan gelas atau piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Jadi teks hadis ini kan yang disebut secara jelas kan makan dan minum, maka untuk di luar itu kalau menurut ini Imam Asy-Syaukani, Imam
As-Sun'ani sama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu boleh, tapi di luar untuk keperluan makan dan minum. Tapi mayoritas ulama maupun untuk makan, untuk minum, untuk yang lain itu tidak boleh. Jadi begitu pendapatnya. Nantinya perkembangan zaman lah nanti akan menguji semacam itu. Kalau keadaan darurat nanti misalkan kita semua udah makmur banget, semua udah menjadi hal yang lumrah, kemudian karena saking orangnya kaya semua misalkan, namanya udah kehidupan biasa, kita akhirnya menjadi menggunakan peralatan dari emas, ya nanti kita pakai, berarti pakai ulama ini pendapatnya. Ya sama, segala sesuatu kan selalu berkembang dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuatu yang dulu mungkin kita tidak pernah bayangkan, sesuai dengan perkembangan zaman bisa terjadi kan sekarang. Pesawat terbang, siapa dulu yang pernah membayangkan kalau kita bisa perpergian dari ujung dunia ke ujung dunia dalam waktu yang sekian singkat. Dulu kalau kebayangin kan orang zaman dulu kan nggak terbayang. Adanya kendaraan ya unta, kuda, andong. Tapi sekarang kan kendaraan macam-macam. Semua serba canggih, semua serba ini itu ya bisa jasa suatu saat nanti seperti itu kejadian yang orang sudah makmur. Semua kan di tanda-tanda akhir kiamat kan begitu nanti. Kalau kata Rasul kan, ketika nanti hari kiamat itu orang sudah makmur semua. Sampai orang mau bersedekah nggak ada yang menerima sedekah, termasuk yang tadi saya sebutkan. Bermegah-megah di masjid adalah bagian dari tanda hari kiamat. Masjidnya dibangun semegah mungkin sampai kubahnya emas, tapi nggak ada jamaahnya. Jadi kata Rasul kan, la taqumus sa'atu hatta yatabahin nasu fil masajid. Di antaranya ya, tanda kiamat itu nggak akan pernah terjadi, tidak akan terjadi kiamat sampai orang itu berlomba-lomba, bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Itu salah satunya loh. Salah satu, berarti ketika itu terjadi ya udah mendekati. Tapi ya dekatnya kapan, terjadinya kapan ya wallahu alam. Karena kata hadis yang Nabi yang lain, ketika masih ada orang beradzan, ada masih mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi ini, ya tidak akan, belum terjadi kiamat, masih jauh. Ya makanya kan tandanya kan seperti itu. Jadi ya kalau pokoknya makanya orang terburuk gitu kata Nabi kan, ya orang yang akan bertemu dengan hari kiamat itu generasi yang paling buruk. Mengapa? Karena hari kiamat itu udah akhlak udah nggak ada. Disebutkan kan dalam beberapa hadis itu, sampai orang berzina itu terang-terangan di jalan. Ya udah nggak ada akhlaknya, udah nggak ada moralnya orang akhir zaman ketika nanti mendekati kiamat itu. Maka kata Rasul ya manusia terburuk yang nanti mengalami hari kiamat itulah manusia yang terburuk. Mengapa? Karena pada saat itu, pada saat hari kiamat terjadi itu orang udah tidak lagi punya etika moral, apalagi mengenal agama. Jadi saking buruknya perilaku mereka, makanya seperti itu. Jadi kita lanjut lagi, kita bahas dulu ini. Jadi emas, wadah yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh kita gunakan menurut kaul yang paling asoh di antara para ulama, baik untuk makan, minum maupun untuk yang lainnya. Wa yahrumul ina'ul matliu bizahabin aw fidatin, juga haram sesuatu wadah yang disepuh dengan emas ataupun perak, in hasala minat tilai syai'un bi ardil nar. Jadi yang disepuh dengan menggunakan bantuan api. Jadi sesuatu wadah yang disepuh dengan emas perak yang menggunakan bantuan api dalam penyepuhan itu. Wa yajuzu istimalu ghairi, dan boleh mempergunakan wadah apapun ghairihima selain dari emas dan perak, minal awani an-nafisa. Ini malah yang aneh ini menurut saya, tapi ya unik ini maksudnya. Emas dan perak jelas tidak boleh, tapi justru boleh menggunakan wadah-wadah lain yang paling berharga, yang sangat berharga, kaina iyakutin, malah boleh yang begini, asal enggak emas dan perak. Yakut itu berarti mutiara itu aja, permata ya. Ya kalau Ustadz Bayu kaya malah boleh tuh bikin apa namanya perkakas yang terbuat dari itu. Nah kalau sekarang zaman kan udah gitu ya, kayak marmer aja sekarang dari perkakas mahal kan, perkakas rumah. Nah itu kan itu boleh malah kalau menurut mazhab ini Syafi'i, imam beliau ini. Tapi kalau emas dan perak nggak boleh. Tapi kalau yang lain selain emas dan perak, biarpun itu mahal, an-nafisah seperti yakut, batu mulia itu boleh itu. Platinum. Berarti kalau selain emas itu masuknya kategori apa Tat? Platinum itu? Di atasnya logam mulia. Di atas logam mulia. Nah itu berarti kalau masuk tapi nafisah itu termasuk yakut kayak tadi kan boleh malah. Tapi kalau emas dan perak itu nggak boleh. Mengapa? Karena itulah ya namanya syariat, kita nggak bisa mengarang-arang. Mungkin ada yang belum kita pahami dari mengapa Rasulullah, Allah dan Rasulnya melarang kita menggunakan emas dan perak. Dia salah satu yang mungkin kita ketahui memang emas dan perak itu
bagaimanapun itu bisa menimbulkan masalah ternyata ketika tidak dipergunakan secara benar. Misalkan kiloan emas dan emas saja itu, kalau tahu orang yang punya penyakit epilepsi Pak, itu kan nggak boleh kan kalau kena kiloan emas kan, katanya orang kena, itu salah satu dampak itu baru kita tahu, yang baru kita pelajari sedikit mengapa Allah dan Rasulnya itu tidak memperbolehkan sesuatu, di samping untuk karena ini menunjukkan bermelambang bermegah-megahan ya, menyombongkan diri, tapi di luar itu sebenarnya ada sesuatu yang kita belum mengetahui, bahkan ilmu pengetahuan belum mengetahui mengapa itu sama ketika Allah mengharamkan babi, anjing. Ya secara syariat memang diharamkan babi, tapi berdasarkan penelitian kan luar biasa. Misalkan babi aja mengandung, setelah diteliti dunia kesehatan, mengandung cacing pita yang itu apapun tidak bisa membinasakan, mematikan cacing pita yang ada di dalam tubuh babi itu. Itulah syariat kita Pak. Allah itu memang menetapkan syariat itu memang yang terbaik untuk manusia. Kita nggak tahu ya, kita mungkin merasa berat sekarang ya, kita kayak suruh sholatnya Allah sih maunya apa sih Allah ini, kita pakai disuruh sholat sehari 5 kali bikin repot aja. Kita mungkin ada yang berpikir seperti itu, padahal dalam agama itu maja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah sama sekali tidak akan pernah menjadikan dalam masalah agama itu sesuatu yang menyulitkan kita. Semuanya pasti ada hikmahnya, cuman kita, nalar kita, pikiran kita yang kadang belum nyampe. Kalau kita telah secara mendalam semua syariat yang Allah tetapkan untuk manusia, pasti demi kebaikan manusia itu sendiri. Tapi itu yang perlu kita pahami. Majalah kita yakini itu, majalah alaikum fiddini min haraj. Allah sama sekali tidak ingin menjadikan di dalam masalah taklif itu beban apapun, kewajiban apapun yang diberikan kepada manusia itu untuk menyulitkan manusia, itu sama sekali tidak. Jadi ini kalau menurut kitab ini sesuatu yang bahkan mahal di luar emas dan perak itu boleh. Kaina yakutin, malah boleh itu wadah dari yakut. Wayah rumul alinal muntabub, termasuk tadi haram emas dan perak, ataupun apa namanya wadah yang ditambal dengan perak, tambalannya gede banyak, itu untuk hiasan, itu nggak boleh juga. Tapi kalau bukan untuk hiasan boleh, tapi makruh. Nah, itu kalau tambalannya gede tapi bukan untuk hiasan, itu makruh. Ausogiroten urfan, atau tambalannya kecil tapi untuk hiasan, biar sengaja dilobangin, ditambal pakai apa namanya perak untuk keindahan, untuk hiasan, untuk pria itu juga dimakruhkan. Tapi kalau ditambal memang nggak ada bahan lain yang bisa untuk menambal, adanya perak, nah itu nggak masalah. Jadi itu intinya. Untuk yang tentang wadah itu yang dari emas dan perak tidak boleh, ataupun yang ditambal dengan emas dan perak, ataupun yang di sepuh dengan emas dan perak yang menggunakan api, itu tidak boleh. Ini yang tentang terkait dengan wadah. Sekarang kita masuk yang ketiga, baru nanti kita tanya jawab. Yang ketiga tentang siwak. Yang ketiga kita bicara tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku, dan adapun siwak, mustahabun itu disunnahkan, dianjurkan oleh Rasulullah, fi kulli halin, dalam segala kondisi, illa ba'da zawali, kecuali setelah bergesernya matahari, lissoimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi siwak itu Bapak Ibu dianjurkan untuk kita lakukan setiap saat. Mau 1 jam 2 jam kita pengen siwakan boleh, kecuali ilaz zawali soim, kecuali setelah matahari bergeser lewat tengah hari, itu justru kita tidak disunahkan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, kalau udah lewat tengah hari nggak usah, bagusnya nggak usah bersiwak, bagusnya nggak usah sikat gigi, bagusnya itu nggak sunnah lagi, malah dimakruhkan, itu malah dimakruhkan. Jadi ketika kita sedang berpuasa, jadi illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah bergesernya matahari, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, fardhon aw naflan, baik puasanya itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Jadi Bapak kalau puasa Senin Kemis rajin, puasa Yaumul Bid rajin, ya namanya orang berpuasa pasti bau. Mau kita kumurnya pakai pagi kita berpasta gigi pakai pasta gigi siwak, pasta gigi yang macam-macam yang tidak berbusa, itu tetap namanya itu udah alamiah.
mulut kita itu ketika lama diam tidak kita masukkan makanan, pasti dia akan berubah. Karena itu memang alamiahnya seperti itu. Pasti bau namanya orang berpuasa. Nah, itu ketika kita berpuasa kok udah lewat dari tengah hari, itu kita tidak dianjurkan untuk bersiwak. Bahwa dan adapun siwak fi sarasati mawadia, di dalam 3 kondisi 3 tempat, asyaddu istibaban, itu sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan siwak itu dalam 3 hal. Yang pertama, ingda taghayyuril fami min asmin, yaitu pertama ketika mulut berubah min asmin, yakni berupa menjadi bau. Bahwa sukutun tawil, karena namanya kita banyak diam, lamanya diam itu menyebabkan mulut kita secara otomatis, secara alamiah akan menjadi bau. Wa tarkil aklin, karena meninggalkan makanan. Wa ghairuhu, dan karena. Terus yang kedua, yang ketika sangat dianjurkan untuk bersiwak, ingdal qiyami, saya percepat sedikit karena waktunya ada jam 8 lewat, yaitu ketika kita bangun minan naum, dari tidur. Kita bangun dari tidur itu juga kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Mengapa? Karena pasti sama, mulut kita bau. Apalagi ketika tidur banyak yang nggak sadar, ya kita ngiler kemana-mana atau apa itu, maka ketika kita bangun tidur dianjurkan untuk bersiwak. Itu anjurannya. Terus yang ketiga, wasalimun dal qiyamil sholat, ketika kita akan mengerjakan sholat, kita dianjurkan untuk bersiwak. Jadi laula nasyuqa ala ummati la amartum bisiwak, inda kulli sholat, kata Rasulullah. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan mengerjakan sholat. Berarti kalau sholat 5 waktu, berarti kita paling nggak dianjurkan oleh Nabi itu siwak 5 kali dalam sehari. Karena apalagi belum sholat-sholat sunnah, disebutnya ala kulli sholatin, setiap mau sholat bersiwak. Kalau karena Nabi tidak ingin memberatkan umat, tapi Nabi nggak mau memberatkan umatnya, maka tidak diperintahkan untuk bersiwak. Jadi hanya sunnah siapa yang mau. Terus ada tambahan di situ, selain 3 di situ ada dalam buku itu kita tambahkan ada 4, ada 5. Yang selanjutnya yaitu ketika kita akan membaca Al-Quran, itu juga dianjurkan, ada tambahan tulisannya gitu, juga kita dianjurkan untuk bersiwak. Ada hadisnya, thayyibu afwakum bisiwak fa innaha turuqul Quran. Buatlah mulut-mulut kalian itu wangi bisiwaki, dengan siwak, fa inna turuqul Quran, karena mulut kita inilah tempat jalannya atau tempat keluarnya, tempat bacaan Al-Quran. Terus terakhir, ketika gigi kita kotor, udah terlihat kuning, nah itu juga dianjurkan kita untuk bersiwak. Nah, ini pembahasan kita. Nah, siwak ini, nah ini yang penting nih Pak, yang seringkali menjadi masalah. Apakah siwak itu mesti harus berupa kayu arok ataupun basyam ataupun ranting-ranting kayu? Nah, kalau menurut syariat pertamanya kan gitu. Nah, ini kan, apakah siwak itu yang dinamakan siwak itu harus berupa kayu arok, itu kayu siwak, atau kayu basyam ataupun ranting-ranting kayu yang bisa kita gunakan untuk membersihkan gigi? Nah, ini para ulama lagi-lagi memberikan penafsiran yang berbeda. Nah, kalau menurut madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, ulama-ulama madhab Syafi'i dan madhab Maliki, yang dimaksud siwak itu hanya sebagai yang diambil penting adalah tujuannya, yaitu untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Maka segala sesuatu yang kita bisa gunakan untuk menghilangkan kotoran di mulut kita itu disebut masuk ke dalam kategori siwak, termasuk sikat gigi yang kita pakai itu kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, ulama-ulama Imam Syafi'i, Maliki, itu masuk dalam kategori siwak. Tetapi yang lebih utama, tetap yang paling utama kayu arok sama kayu basyan yang adanya di Arab, itu mengawalnya dari sana. Tapi menurut imam ini segala sesuatu boleh yang bisa menghilangkan, itu sudah masuk dalam pengertian siwak. Karena siwak itu dari kata sakaya susukan, artinya apa? Menggosok. Bahasa awalnya sakaya susukan itu menggosok, siwakan itu menggosok. Maka segala sesuatu yang bisa untuk menggosok, untuk menghilangkan kotoran di mulut kita, itu masuk dalam kategori siwak. Itu kalau menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab Hambali, yang namanya siwak ya harus kayu arak itu. Kayu arok sama kayu basyan atau ranting-ranting tumbuhan yang sejenis al-ud, sebutannya ud, itu ranting-ranting pohon. Nah, ranting pohon apa kita bikin kayu, kita gini, itu siwak. Kalau menurut mazhab Hanafiyah sama Hambali, ya mana aja kan kita zaman modern masa, ya tergantung kondisional aja kita. Ya kalau di rumah sambil sikat gigi untuk bersihin itu, nanti kalau keluar mau bawa arok, mau sholat ditaruh di saku, ya bagus, dua-duanya dapat.
bersih dari pasta gigi sama sikat gigi, kita mau sholat pakai kayu arok di sini, kita ini dapat juga. Jadi karena sholat dengan siwak itu kan rakaatane bisiwatin katanya, kata Rasulullah, akhirun min sab'ina rakatan bighairi siwak. Pahalanya 70 kali lebih utama sholat yang tanpa dengan siwak dulu. Jadi itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 3 tema yang kita bahas pada malam hari ini. Barangkali sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak sekalian, tentang baik tentang kulit tadi, baik tentang wadah-wadah tadi, baik tentang masalah siwak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, monggo Mas. Bagaimana kalau kita tidak tahu proses penyamakan kulit, kita mau beli Ya. dari kapi, domba, Ya. itu kita tidak tahu Ya. bagaimana penggunaannya. Kita percaya pada penjual. Ya. Jadi, nggak apa-apa. Kita husnuzon aja, karena mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia perkulitan itu mutlak pasti kenal namanya samak. Karena untuk mengolah sesuatu dari kulit, misalkan dari kulit sapi, kulit buaya, kulit ular menjadi sesuatu, pasti mereka melalui namanya proses samak. Karena kalau nggak lewat proses samak pasti hancur Pak kulit itu. Makanya mereka pasti itu menerapkan namanya samak. Maka kita berhusnudzon aja, karena udah jadi seperti yang kita pakai itu pasti melalui proses sama untuk mengolah kulit itu menjadi seperti itu, kering gitu. Bahkan kalau menurut madhab Imam Hanafi tidak usah dibersihkan terlalu ini, asal dijemur kering itu bisa jadi udah termasuk kategori samak. Tapi itu kurang afdol. Mengapa? Karena ketika pun kering, ketika belum dibersihin, ketika nanti kena air dia akan kembali tuh lendir-lendir. Ketika sekedar kering doang. Tapi itu menurut madhab Hanafi sebenarnya udah boleh. Tapi bagusnya ya pasti kita lihat aja itu sabuk kita, dompet kita kena air juga nggak berlendir. Itu pertanda itu pasti udah melalui proses samak. Dan kita harus nonton aja. Pokoknya semua yang terkait dengan industri kulit itu mereka sudah para ahlinya yang berkecimpung dunia kulit pasti mempraktekkan yang namanya samak, gitu aja. Jadi kita nggak terlalu jelimet banget, malah repot kita kalau ini. Nah, kita husnudon, kita yakin, nah itu pasti mereka melalui namanya proses samak. Ya, ada yang lain lagi mau ditanyakan, silahkan. Jelas semua Pak ya? Cara yang bersiwak itu yang pakai kayu. Ada caranya. Ya biasalah gini kayak orang musik. Ada yang kawan siapa tuh jaringnya begini ya jaring. Oh ya, kalau memang ada yang praktekkan seperti itu nggak apa-apa. Itu tentang tata caranya aja yang disunahkan. Kalau mau tata cara, mau caranya kayak apa itu nggak masalah. Yang dianjurkan Nabi pokoknya bersiwak itu sunnah. Mau tata caranya sama seperti tadi sholat Pak. Yang penting kita rukun-rukunnya, anjurannya, syariatnya sholat seperti itu. Mau kan macam-macam caranya, kadang kan berbeda. Apalagi itu siwak sekedar sunnah. Mau cara apapun boleh. Yang penting yang pantas dan lebih kepatutan aja, tidak jorok gitu kalau kita bahasa kita. Nah itu ya nggak apa-apa kan siwak gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sikat gigi itu termasuk ini? Tadi siwak kalau menurut dimasukkan mazhab Syafi'i sama Maliki itu udah masuk kategori siwak. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan misalkan begini, wa alam annahu yahsulul istiaqu bi khirfatin. Bahkan ini menurut kitab Kifayatul Akhyar ini, kita bersiwak itu tidak mesti gosok gigi pakai sikat gigi itu, terus pakai kayu itu, bahkan bi khirfah dengan kain yang kasar kan. Kadang kalau kita punya di gigi kita kuning-kuning itu kan, kalau kita pakai kain yang kasar itu kan nempel kan di kain yang itu. Wah, kalau orang kota belum pernah ya Pak ya. Ini orang tinggal di kota semua sih. Kalau orang kampung itu masih ada loh Pak. Orang-orang tua kita zaman dulu kalau bersihin sesuatu pakai ya Be ya. Ini pakai kain yang kasar yang ini yang itu. Itu kalau menurut kitab Kifayatul Akhyar masuk dalam kategori sudah termasuk siwak itu. Karena apa tujuannya? Membersihkan kotoran yang makosidus syariahnya itu di situ. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita. Ada yang malah hitam semua ada tapi ya. Oh iya, ya tinggal nanti ya tinggal lagi dikumur kan ya. Nah, iya, itu bisa. Jadi kalau menurut kitab Kifayatul Akhyar bikulli bikhirfatin dengan kain, atau tadi kata Ustadz Bayu bikulli khosidin dengan segala sesuatu yang kesat. Iya itu udah masuk kalau menurut kitab Kifayatul Akhyar.
itu muzilan yang bisa menghilangkan kotoran, itu udah masuk wal audu, dan menggunakan ranting-ranting, ya itu ranting kayu itu bisa wal aroku ala, tetapi yang paling utama tentu tadi kayu arok, kayu basan dan macam-macam. Nah itu, jadi itu Ustaz ya. Jadi sikat gigi itu kalau menurut Pak Imam Syafi'i dan Imam Malikiyah, para imam itu termasuk masuk dalam kategori udah bersiwak. Jadi masuk pengertian siwak, karena tujuannya itu tadi, kalau diangkat dari akar katanya, kata sakaya tusukan itu menggosok itu sikat gigi kan, kita kalau sikat gigi menggosok gigi kita. Nah itu udah masuk. Tujuannya juga maqasidus syariah untuk siwak kan membersihkan kotoran yang ada di mulut kita, sementara kita pakai sikat gigi malah lebih bersih kan, apalagi ada pasta giginya segala, tambah bersih lagi. Itu makanya Islam mencintai, maksudnya syariat siwak itu agar kita bersih. Orang muslim itu ya jangan bau kalau nggak lagi puasa mulutnya, ya karena nggak pernah sikat gigi, giginya sampai tebel banget kuning ya. Karena nggak pernah bersikat gigi. Nah bersiwak itu adalah syariatnya seperti itu. Cukup Pak ya? Ada mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu 5 menit 10 menit ini. Kalau babi dan anjing semuanya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau itu secara esensi dari awalnya memang udah najis. Sepatu saya lihat banyak Ustaz. Wah itu bahayanya. Sepatu babi nggak boleh, itu nggak boleh. Itu kickers Pak. Kulit babi Pak. Oh, itu tuh. Makanya pentingnya kita tahu itu seperti itu. Ada ya sepatu dari kulit babi aja ya? Banyak. Ada Pak tulisannya. Jadi kalau kita nggak baca benar-benar, pig skin ada tulisannya. Oh ada. Nggak boleh, kita kalau suka di luar negeri sih, maksudnya kan di Australia dulu. Iya kalau orang luar negeri ya, kalau kayak orang Rusia, orang Thailand kan semuanya serba kulit begitu ya. Kalau kita orang Muslim nggak boleh. Semua kalau kulit babi, kulit anjing, mau apapun itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh, nggak bisa disambal, nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau yang berasal dari 2 spesies ini ya, babi, anjing dan keturunan atau hasil kawin silang dari ini, babi, anjing, itu kita nggak boleh. Tapi kalau di luar itu bisa kita manfaatkan kulitnya, gajah, ular, buaya boleh. Biarpun jadi tidak bisa kita makan, tapi kita bisa ambil itunya. Jadi pokoknya selain dari anjing dan babi itu bisa kita melakukan. Dompet yang mahal kan itu dari kulit buaya, dari kulit itu kan yang mahalan seperti itu. Makanya ada mau ditanyakan lagi? Cukup ya Pak? Cukup. Kalau cukup, mari sama-sama kita doa, tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.